Assalamualaikum Dunsana. Mungkin judul ini tepat untuk menggambarkan bagaimana keadaan perangai masyarakat Minangkabau di era globalisasi yang terjadi begitu pesat dan cepat saat ini. Ada nambah sandi syarak nambah sandi kitabullah yang merupakan falsafah hidup orang Minangkabau, di mana adat yang berdasarkan ajaran agama dan agama berdasarkan kitab suci Al-Quran seolah sirna dan terlupa oleh kenikmatan surga dunia sesaat. Segala cara dilakukan dan dihalalkan untuk mendapatkan harta, tahta, dan jabatan tanpa memperdulikan landasan hidup orang Minang, yakninya syarak mangato adat memakai, yang artinya Islam mengajarkan dan memerintahkan serta menganjurkan. Sedangkan adat melaksanakan hubungan antar masyarakat dengan etika dan moral sebagai landasan dan acuan. Acuannya yaitu Al-Quran serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Nilai moral yang menunjukkan perilaku santun merupakan ciri khas masyarakat Minangkabau yang seolah-olah hilang di tengah kesibukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang disebabkan oleh godaan untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Seperti yang kita tahu, aparatur negara sangat sibuk untuk membereskan dan membersihkan orang yang tidak jujur, serta segelintir manusia rakus dan tamak yang memberikan ketidakadilan di bumi Indonesia, khususnya di ranah Minang itu sendiri. Beberapa hal di atas hanyalah segelintir masalah Minangkabau masa kini yang harus dititik beratkan kepada pemuda-pemudi ranah Minang sebagai pengemban penuh penerus ranah Minang dalam menyikapi arus globalisasi yang berjalan begitu cepat dan pesat. Di tengah tantangan gaya hidup globalisasi, pemuda dan pemudi Minangkabau diibaratkan pambawa runtuh tunggak nan larabah. Mereka seakan-akan sangat jauh dari jati diri mereka sebagai penerus ranah Minang. Begitu banyak pergeseran yang terjadi pada saat ini. Jika dahulu Minang terkenal dengan baju kurung yang bahkan sampai dijadikan lagu baju kurung, tapi jika kita lihat sekarang, keadaannya yang lebih terkenal dengan istilah baju kurang. Bagaimana dengan moralnya? Seringkali ketika kita membaca surat kabar, tak pernah ada putus-putusnya dan bahkan sering menjadi headline utama tentang perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dilakukan oleh orang Minang. Apakah budaya malu yang merupakan ciri khas Minang itu telah hilang? Hal tersebut merupakan bukti keterpurukan pemuda-pemudi Minangkabau dalam menjaga sikap dan etika sesuai falsafah hidup orang awak. Tata krama dan kearifan masyarakat Minang nan ramah dan elok pun seolah hilang di telan bumi. Sikap acuh yang ditunjukkan pemuda-pemudi Minang merupakan salah satu faktor hilangnya budaya Minang tersebut. Nan kuria ialah kundi, nan merah ialah sago, nan baye ialah budi, nan elok ialah bahaso. Namun dalam kehidupan nyata, banyak orang di daerah Minangkabau tampak tak ramah, apalagi bertutur bahasa yang baik. Padahal pepatah itu mengandung ajaran adat untuk mendidik masyarakatnya berbudi pekerti yang baik. Kalau demikian, maka relevanlah mereka prihatin dan bergesernya pandangan terhadap nilai-nilai budaya Minangkabau yang mereka yakini sebelumnya sebagai budaya yang tinggi. Sikap saling hormat menghormati kepada orang tua sudah mulai pudar. Kisah Malin Kundang hanya menjadi bahan tertawaan oleh pemuda Minang saat berani membantah dan melawan kepada orang tuanya. Nasihat orang tua hanya jadi catatan sampah yang berlalu dari telinga kiri keluar di telinga kanan. Batas-batas antara lelaki dan perempuan telah hilang hanya demi satu tujuan, agar terlihat gaul
dan tidak ketinggalan zaman. Pemuda yang dulunya tidur di masjid sekarang hanya angan-angan belaka. Bahkan untuk ke masjid pun tidak pernah untuk melakukan sholat berjamaah. Solidaritas pemuda yang kuat yang ditunjukkan melalui Persatuan Pemuda Negeri yang diwakilkan oleh Karang Taruna kini telah punah, digantikan oleh klub atau komunitas yang gemar membuang-buang waktu hanya untuk kesenangan dunia serta meresahkan masyarakat. Tidak dipungkiri, semua akibat dari perkembangan globalisasi yang menuntut agar setiap orang tidak tertinggal, tidak memberikan manfaat yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia. Amat disayangkan, pemuda dan pemudi Minangkabau sendiri tidak menyaring perihal yang didatangkan dari globalisasi tersebut. Mereka tidak bisa menyaring mana yang baik dan buruknya, jati diri dan tata krama pemuda Minang itu sendiri. Sebagai bukti yang kuat pula, sekarang randai sebagai kesenian tradisional anak nagari yang dulunya merupakan permainan mereka, sekarang kalah bersaing dengan permainan anak modern seperti band dan dance. Kebanyakan pemuda Minang akan datang berbondong-bondong untuk menonton pertunjukan band dan dance. Sebaliknya, mereka enggan untuk menonton pertunjukan randai. Hal ini tentu saja akan membuat keberadaan randai semakin berkurang, karena untuk menontonnya saja banyak yang enggan, apalagi mengambil peran di dalamnya. Menelik sejarah Indonesia, maka kita akan menemukan deretan nama tokoh nasional yang memiliki darah keturunan Minangkabau. Banyak tercatat dalam sejarah Indonesia orang Minangkabau yang memainkan kiprahnya di pentas nasional, mulai dari bidang politik, budaya, sastra, agama, dan juga ekonomi. Sebut saja Muhammad Hatta, Tan Malaka, Agus Salim, Buya Hamka, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, dan masih banyak nama-nama lain putra Minang yang dikenal di kancah internasional. Sederetan nama tersebut seolah telah mengukuhkan Minangkabau sebagai industri otak pada masa dahulu. Namun jika kita melihat kondisi saat ini, sangat riskan jika sekarang generasi muda pada saat ini justru tidak kenal dengan pahlawan yang berasal dari daerah Minang yang mampu membawa nama daerah Minangkabau ke kancah internasional. Keadaan ini tentu begitu mengiris hati dan perasaan ketika para perantau daerah Minangkabau di seluruh penjuru negeri Ibu Pertiwi berusaha untuk melestarikan variasi budaya Minangkabau. Namun usaha itu seakan sia-sia karena masyarakat daerah Minangkabau itu sendiri tidak mampu melestarikan budayanya sendiri. Dan ketika budaya Minangkabau diklaim oleh negara lain, lucunya pemuda Minangkabau merasa begitu geram. Namun ketika kita ditanya oleh orang lain bagaimana sejarah budaya Minangkabau yang diambil atau bahkan diklaim oleh negara itu lahir, kita hanya diam dan mensiasati pertanyaan tersebut.